من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sama-sama kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah ayat 144. Mohon maaf, ulang dari gue ya, sorry, gue salah. 114, ya. Alhamdulillah kita sama-sama sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 114. Dan seperti yang saya sampaikan tadi kita akan menyimak tausiah selanjutnya. Tapi saya mau menyapa dulu sama ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu semangat ya Bu ya. Masya Allah. Ini luar biasa pemirsa. Kali ini kami hadir di Masjid At-Taubah Bekasi. Di perumahan Margahayu Jaya ya. Dan ini masjidnya dibangun secara berjamaah ya Bu ya. Luar biasa, inilah dia kalau nikmatnya kita hidup bertetangga dengan baik, menjaga silaturahim. Yang sulit bisa ditanggung bersama-sama sehingga akhirnya keberkahannya bisa dirasakan bersama-sama. Betul Bu? Masya Allah. Baik, untuk itu mari sama-sama kita simak dan kita dengarkan baik-baik tausiah dari guru kita yang sudah hadir bersama kita, Kiai Haji Syarif Rahmat. Fadol Kiai, fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dih. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat. Bil khusus pengurus DKM dan jamaah Masjid At-Taubah. Dan segenap pemirsa News TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah untuk kesekian kali saya bisa bersilaturahim di masjid ini. Kali ini kita sambil melayang di udara. Mudah-mudahan pertemuan kita semua dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang ayat 114 dari surah Al-Baqarah, tidak boleh dilepaskan dari 2-3 ayat sebelumnya. Ayat tadi saya baca saja terjemahnya dulu. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha
أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang menghalangi masjid-masjid Allah untuk disebutkan nama Allah di dalamnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itulah orang-orang yang tidak patut memasuki masjid kecuali dalam rasa takut. Mereka di dunia akan mendapatkan kehinaan dan di akhirat akan mendapatkan siksa yang pedih. Ayat ini kita tunda, malah pahgedang dari yang sebelumnya. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, Allah seringkali menceritakan dua komunitas umat beragama supaya kita sebagai agama yang belakangan datang mengambil pelajaran. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Ayat sebelumnya mengatakan, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka berkata tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Ini atafnya harus ditafsirkan. Yahudi berkata yang masuk surga cuma Yahudi, Nasrani orang bakal. Nasrani berkata yang akan masuk surga hanya orang Nasrani, Yahudi orang bakal. Itu dua madhab terus ribut, mengatakan dirinya yang paling baik, mengatakan dirinya yang paling menegakkan syariat, mengatakan kelompoknya yang paling benar agamanya, menafikan saudaranya yang lain. Tilka amaniyuhum, itu angan-angan kosong mereka. Rahul wungkul. Kul, tanyain Muhammad, bilangin ke mereka. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan dalilmu Yahudi bahwa hanya kamu yang masuk surga. Tunjukkan dalilmu wahai Nasrani bahwa hanya kamu yang masuk surga. Tunjukkan in kuntum shadiqin jika kamu orang yang benar. Kita lewat bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Terus susul wa qalatil yahudu laisatin nasara 'ala syai'. Orang Yahudi berkata orang Nasrani itu aliran sesat. Wa qalatin nasara laisatil yahudu 'ala syai'. Orang Nasrani mengatakan justru orang-orang Yahudilah aliran sesat. Wa hum yatlunal kitab, padahal mereka membaca kitab yang sama. Kitabnya sama tapi saling menuduh bid'ah dan saling menuduh sesat. Dua-dua kelompok tadi, aku yang masuk surga, ini yang masuk surga, kamu tiga. Kenapa ini terjadi? Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna misla qaulihim. Begitulah kalau orang-orang yang tidak punya ilmu ikut bicara agama, omongannya seperti mereka. Hamba yang dimuliakan, setelah bicara tadi, dua ormas yang saling merasa paling sunnah, paling hebat, paling syar'i. Yang kedua, mengklaim menuduh saudaranya sebagai aliran sesat, saling menuduh sesat, baru masuk yang ketiga. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapakah orang yang paling zalim? Bukan dizalimi, yang paling zalim dari orang-orang yang menghalangi masjid Allah digunakan untuk orang menyebut nama Allah. Lihat hubungannya. Artinya apa? Kalimatnya masajidallah, masjid-masjid Allah. Nisbatkan semua masjid kepada Allah, jangan kemudian masjid dinisbatkan kepada makhluk. Rumah Allah. Artinya apa? Bukan orang, woi kamu jangan masuk masjid, bukan. Bukan dilarang masjid ini masuki, bukan.
Tapi segala sesuatu yang menyebabkan orang jadi ewuh pakewuh untuk masjid itu termasuk menghalangi orang masuk masjid Allah. Membuat masjid untuk aliran khusus itu termasuk menutup yang lainnya adalah bagian dari menghalangi orang masuk masjid Allah. Toklah sekarang, kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak, ada nggak masjid-masjid yang kalau kita mau masuk nggak enak sekarang? Ada. Dulu kita dari mana saja, dari Sabang sampai Merauke masuk masjid sana kita tenang-tenang saja. Tapi hari ini masjidnya sama nggak ya sama kita? Iya. Ada. Karena ada mereknya dan mereknya bukan Allah. Jangan rubah rumah Allah. Ini adalah anaknya Baitullah yang di Mekah. Semua masjid adalah Baitullah, rumah Allah. Jangan dijadikan rumah ormasmu. Jangan dijadikan rumah partaimu. Jangan dijadikan rumah organisasimu. Biarkan itu rumah Allah, milik Allah untuk semua hamba Allah. Bukan hanya yang satu aliran dengan kamu. Jika kamu menentukan dengan satu gambar yang menyebabkan orang yang gambarnya beda dengan kamu tidak enak masuk ke dalam masjid itu, berarti kamu termasuk orang yang menghalangi rumah Allah dimasuki hamba-hamba Allah. Apa sebabnya? Karena perbedaan madhab. Sekarang sedang enak-enaknya kita ibadah, datang madhab yang baru bikin masjid sendiri. Dia tidak enak masuk masjid kita, kita pun gak enak masuk masjid dia. Ada yang begitu? Masya Allah. Ini 2024 nih. Perbedaan pendapat para ulama bukan hanya dalam furu'ul akidah, dalam furu'ul masail, dalam fikih, juga dalam masalah-masalah politik yang lainnya. Perbedaan akidah, furu'ul akidah, perbedaan fikih, perbedaan politik, perbedaan milih gubernur, milih bupati, milih presiden, tidak boleh menyebabkan kamu nganggap dia orang lain. Jangan sampai terjadi gara-gara beda pilihan gubernur, jenazah saudaranya nggak boleh masuk masjid itu. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Mana'a masajid Allah. Engkau termasuk orang yang menghalangi orang menggunakan masjid untuk zikir kepada Allah. Masya Allah, 2024 sudah dekat, sudah mulai kapling-kapling. Ini masjid dukungan si Anu. Maka siapapun besok ustadz, kiai, ulama, habaib yang masuk masjid, coba-coba jualan presiden, ibu bapak kompak baca a'udzubillahi minasy. Setuju enggak? Setuju enggak? Ini at-taubah. Dalam ilmu tasawuf, tangga untuk jadi waliullah itu ada 9, bintang 9. Wah. Dan tangga pertama itu adalah at-taubah, kitabut taubah. Taubat. Maka nanti kalau kita masuk kerajaan ada namanya Gapura, Ghafuro. Pintu pertama untuk bertemu dengan Allah, untuk jadi wali Allah itu adalah apa? Yaitu tobat kepada Allah. Masjid At-Taubah harus menjadi masjid pertama yang ikrar. Tidak boleh bicara capres di sini. Setuju? Nanti kalau sudah bicara capres timbang beda pilihan kok jadi dianggap beda agama. Orang bisa jadi kafir gara-gara beda pilihan. Orang gara-gara bisa jadi murtad gara-gara beda pilihan. Masya Allah, dosa kemarin saja belum selesai. Betul apa tidak? Saya tanya ibu-ibu di sini, ada pendukung Jokowi enggak? Jawab, ada apa tidak? Ada pendukung Prabowo enggak? Akur enggak? Pret. Siapa yang menjelek-jelekkan Jokowi, dia telah melakukan dosa besar dan tidak diampuni oleh Allah sebelum dimaafkan sama Jokowi. Siapa yang menjelek-jelekkan Prabowo, dia melakukan dosa besar dan kalau tidak dimaafkan Prabowo, dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya anjurkan Masjid At-Taubah memulai bikin rombongan. Pakai bis, spanduk besar. Rombongan minta maaf kepada Jokowi dan Prabowo. Insya Allah viral, masuk koran, masuk TV, masuk YouTube, rombongan orang gila. Mudah-mudahan lewat iNews ini kita minta Pak Jokowi dan Prabowo
lapang dada memaafkan semua saudaranya. Amin. Terima kasih. Ya baik, alhamdulillah. Kan udah jadi satu sekarang, Kiai. Ya. Pak Prabowo sudah sama dengan Pak. Biasa namanya ngadu ayam ibu-ibu, Ya. ayamnya diempanin, ayam tarung, yang ngadunya mengopi bareng kan. Ah iya. Rakyatnya tarung, dia mah duduk bareng, ayam. Tapi pernahkah ayam sadar? Tidak, besok lagi-lagi, bungkus lagi, dia angkut lagi, tarung lagi. Yang punya ayam mah menikmati bersama. Makanya mendingan kayak saya, tugas saya cuma satu, pidato, ngopi, dahar, foto-foto. Sayang nggak ada kopinya, tadi sudah. Siap Kiai, makasih banyak Kiai Haji Syarif Rahmat. Tadi kita udah dapat ilmu yang bermanfaat ya. Bahwa kita ini umat Islam ini satu ya, jangan mau dipecah belah ya. Masjid ini jadi milik semuanya ya. Semua umat Islam yang ingin ibadah silahkan ya, jangan kita pecah belah. Baik. Insya Allah niatan kita untuk menjalin silaturahim tetap terjaga dan melalui forum ini jadi pengingat lagi bagi kita semua. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi. Tapi sebelumnya terima kasih banyak Kiai. Kita akan kembali lagi dengan guru-guru kita hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Bareng ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah